Ya, baik. Mungkin untuk perkuliahan bisa saya serahkan ke Pak Iwan. Saya mungkin akan persilahkan supaya waktu dan tempat saya berikan ke Pak Iwan untuk Pak Iwan akan memberikan sharing ya. Jadi teman-teman ini nggak usah khawatir, Pak Iwan akan lebih banyak sharing knowledge ke kita. Harapannya teman-teman sore ini banyak bertanya ya. Ini lebih banyak ke diskusi. Jadi nanti alurnya adalah bukan sekali lagi bukan dosen memberikan spoon feeding terus-menerus gitu. Tapi kalau memang teman-teman ada pertanyaan, topiknya menarik karena ini sebenarnya lebih banyak aplikasinya gitu ya. Dan saya berharap teman-teman bisa banyak bertanya malah ke Pak Iwan gitu ya, karena beliau cukup punya banyak pengalaman di bidang business process ini. Mungkin itu aja sedikit perkenalan dari saya untuk Pak Iwan. Silahkan mungkin Pak Iwan bisa memulai untuk program kita di sore ini. Terima kasih Pak Iwan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar baik ya, saya harap. Terdengar Pak Iwan. Oke, ya selamat petang sekali lagi. Terima kasih untuk perkenalannya. Saya biasa manggil Dian, nggak tahu teman-teman biasa manggil beliau Yohanes atau Dian. Seperti yang disampaikan oleh Yohanes Dian tadi, saya saat ini memang masih bertugas di FTEK, Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer, dan memang sampai saat ini saya menekuni ke digital image dan video processing. Jadi itulah yang akan saya share ya. Saya tidak mengajar, sebetulnya lebih ke share. Saya diminta oleh Bu Hana untuk melakukan sharing, jadi saya akan share beberapa hal tentang image dan video processing. Tentu saja dalam konteks data analytics atau big data gitu. Saya akan coba share. Pak Iwan sepertinya ya, di-mute tadi Pak Urusan. Tadi saya mencoba share screen tapi crash, saya akan coba lagi, moga-moga bisa. Pak Iwan ini sebelum mulai juga mungkin sekedar mengingatkan Pak, jangan lupa untuk absensi ya Pak. Absensinya sudah saya buka, jadi teman-teman bisa absen via siasat. Oke, saya coba lagi. Sorry, crash lagi. Sebentar saya coba. Bentar ya. Aneh, crash terus. Oke, saya harap muncul ya. Iya, sudah muncul Pak Iwan. Oke, jadi saya akan share beberapa hal tentang digital image dan video
dalam konteks data analytics. Ini yang akan kita bicarakan. Yang pertama kita akan melihat sedikit tentang sejarah singkat digital image dan video. Kemudian nanti kita akan melihat beberapa hal dasar tentang digital image dan video. Kemudian nanti kita akan lihat digital image dan video sebagai sumber data yang perlu diproses. Dan nanti bagian yang terakhir, data analisis di image dan video, tantangan-tantangan apa yang ada dan beberapa approach yang bisa kita ambil gitu. Oke, nah materi ini saya bagi menjadi dua bagian. Jadi dua yang pertama ini part 1 itu akan kita bicarakan sore hari ini. Bagian yang kedua ini part 2 ini akan kita bicarakan di minggu depan. Gitu. Oke, jadi saya bagi kira-kira 50-50. Ya, seperti yang disampaikan Dian tadi, saya harap bukan banyak dari saya yang ngomong, tapi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan dan seterusnya, silahkan, jangan khawatir. Oke, saya akan mulai. Jadi di part 1 kita akan bicarakan petang hari ini sedikit sejarah tentang digital image dan video. Digital image itu sebetulnya bukan barang baru, ya, tidak terlalu baru. Contohnya yang ada di bentar, belum berubah ya? Iya Pak, belum berubah. Oke, sebentar. Ya, sudah muncul Pak. Sudah muncul ya, moga-moga nanti bisa ganti juga. Oke, saya ulangi lagi. Jadi digital image atau digital fotografi itu, sebentar, kalau tadi tidak berubah dari tadi, saya ulangi dulu sebentar. Jadi ini ya, overview, ini tadi belum ya, belum keluar ya. Jadi apa yang akan kita bicarakan dalam sesi saya di kuliah BDA ini ada 4 hal. Yang pertama saya akan bicara sedikit tentang sejarah singkat digital image dan video. Kemudian nanti beberapa hal-hal dasar tentang digital image dan video. Kemudian diteruskan dengan digital image dan video sebagai sumber data yang perlu kita proses. Dan yang terakhir adalah digital image dan video dalam konteks data analytics, apa permasalahan yang dihadapi dan bagaimana beberapa approach yang kita bisa ambil. Gitu. Oke, tadi saya sudah sampaikan, jadi yang pertama, dua pertama ini bagian pertama yang akan kita bicarakan sore hari ini. Kemudian yang dua yang terakhir adalah bagian kedua yang akan kita bicarakan di sesi minggu depan. Oke, saya lanjutkan dengan yang bagian pertama. Ini tadi sempat tertayang, ya, jadi image digital itu bukan barang baru sebetulnya. Image digital ini sudah ada setidak-tidaknya sejak tahun 1957, hampir 70 tahun yang lalu. Ya. Contohnya foto yang kita lihat bersama ini adalah foto digital pertama yang dibuat di tahun 1957, tapi pada waktu itu belum ada kamera digital. Jadi
gambar ini dibuat dengan cara mendigitisasi, men-scan foto analog, kemudian di-scan. Ya, tapi ini sudah bisa disimpan sebagai file di komputer, jadi ini sudah merupakan digital image. Kamera digital sendiri baru muncul beberapa saat kemudian. Ini adalah kamera digital pertama yang dibuat tahun 75, ya, kira-kira 50 tahun yang lalu. Dia sensornya sensor monokrom, tidak berwarna, 10.000 piksel. Ya, kalau zaman sekarang saya rasa HP teman-teman minimal berapa? 20-30 megapiksel. Ya, ini cuma 10.000 piksel. Ya, jadi sepersekian ribunya apa yang kita pegang sekarang. Oke, padahal barang ini besar, ukurannya besar sekali. Ya, jadi belum praktis, memang ini baru prototip. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa sebetulnya yang disebut dengan digital image atau digital fotografi ini tidak baru-baru amat. Oke. Video bagaimana? Video. Digital video juga tidak baru-baru amat. Standar digital video pertama itu dirilis tahun 84, jadi 40 tahun yang lalu. Kemudian kamera digital video pertama dan berbagai perangkat pendukungnya itu diperkenalkan tahun 86 oleh Sony. Jadi sudah cukup lama. Gitu. Tapi mungkin kita bertanya-tanya kenapa kalau sudah cukup lama kok kita rasa-rasanya belum terlalu lama ini dengar atau menggunakan digital video dan digital image. Gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman di sini sih sudah begitu lahir sudah menikmati digital image, digital video ya. Tapi kalau mungkin orang tua, teman-teman atau orang-orang dari generasi saya itu ya digital image dan digital video itu belum terlalu ramah rasanya kita bisa nikmati. Nah, dia baru benar-benar populer itu di sekitar pertengahan tahun 90-an. Masalahnya ada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi hardware-nya, kameranya masih belum tersedia yang murah, yang praktis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, yang ini ada hubungannya sama data, ukuran datanya itu untuk waktu tahun 90-an, 80-an itu masih terlalu besar. Walaupun teman-teman mungkin sekarang ketawa karena big data sekarang itu ukurannya kita ngomong zettabytes dan lebih besar dari itu barangkali. Tapi kalau zaman pada waktu itu, ukuran ratus kilobyte itu sudah rasanya besar. Ya. Apalagi kalau sudah masuk ke megabyte. Jadi ukuran data itu menjadi masalah pada waktu itu. Seberapa besar sih digital image, file digital image itu seberapa besar sih? Kita coba hitungan yang sederhana ya. Misalnya kita punya image berwarna 8.000 kali 6.000, ya kurang lebih 48 megapiksel. Biasa, nggak terlalu istimewa. Ukurannya itu harusnya berapa? Itu kita hitung dengan cara seperti itu, 8.000 kali 6.000 kali 3 bytes. Kalau dia itu berwarna. Atau sekian ini, sekian ratus juta byte. Atau kira-kira 137 megabyte. Satu image. Nah, mungkin pada titik ini sudah ada yang mulai protes mungkin ya. Loh, kamera saya itu 40-an megapiksel, tapi tiap kali saya motret ukurannya nggak sampai segitu tuh, sampai itu ratusan megabyte gitu ya. Nah, nanti ya kita akan lihat kenapa seperti itu. Gitu. Tapi ukuran datanya mentah itu seperti ini.
Jadi kalau Anda load image ke memori untuk kita analisis dan seterusnya, ukurannya itu seperti ini sebetulnya. Oke. Nah, kalau video gimana? Kalau video ukurannya berapa? Nah, sekarang kita coba lihat video Full HD 1980 kali 1080 pixel, color 30 fps, 30 frame per second. Ya. Ukuran mentahnya itu 1980 kali 1080 kali 30 frame per second kali 3 bytes. Itu kira-kira 183 megabyte per detik. 183 megabyte per detik. Atau kalau saya mau punya video dengan ukuran seperti itu, 1 jam, saya butuh tempat menyimpan 640 GB. Dan ini masih video bisu. Ini belum ada data suara di situ. Nah, mungkin juga teman-teman, saya kalau download video bajakan dari internet 1080p itu paling 2 GB, paling nggak nyampe itu. Padahal sudah ada suaranya dan seterusnya, stereo dan seterusnya, kadang-kadang ada yang di encode dengan 5.1 dan segala macam. Nggak sampai itu kok 640 GB gitu. Ya. Nah, apa yang membuat ukuran pada kenyataannya yang kita akses sekarang itu tidak segede itu? Ya. Nah, itu karena kehadiran teknologi kompresi. Ya. Jadi semua image dan video yang kita pakai saat ini itu semuanya sudah terkompres, ya. Sudah diperkecil ukuran filenya tapi dengan harapan tidak terlalu banyak mengurangi kualitasnya. Untuk image itu algoritma kompresi yang paling populer sampai saat ini adalah JPEG. Ya, kalau teman-teman motret di HP misalnya, kemungkinan besar disimpan dalam format JPG, ya, itu format JPEG. Ini diperkenalkan tahun 1992. Makanya digital image itu baru populer di pertengahan 90-an. JPEG itu bisa mencapai faktor kompresi 10:1 atau bahkan lebih, tergantung image-nya seperti apa, dengan penurunan kualitas yang tidak banyak. Gitu. Ya. JPEG itu termasuk lossy compression, dalam arti dia mengecilkan ukuran file, salah satunya adalah dengan cara membuang data yang dianggap tidak penting. Gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh image tidak terkompres. Ini ukurannya sekitar 7 mega. Ya, resolusinya nggak terlalu besar, sekitar 7 mega. Ini adalah image yang sama setelah dikompres menggunakan JPEG. Ukurannya tinggal 800 kilo, ya, sekitar 1/10-nya. Nah, saya tidak tahu, tergantung kepekaan mata kita masing-masing, tergantung kualitas monitor kita masing-masing. Kalau saya sih melihat dua ini, saya tidak bisa lihat bedanya. Ya. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat JPEG ini sangat sukses. Karena dia bisa mengurangi ukuran file, tapi kualitas yang dirasakan oleh pengguna itu enggak turun. Oke. Kalau untuk video, ya, video itu tahun 93 itu mulai diperkenalkan MPEG-1, ya, algoritma kompresi MPEG-1. Implementasi komersialnya adalah video CD. Saya nggak tahu apakah teman-teman masih tahu apa itu video CD. Ya. Dulu sangat populer di Indonesia.
Nah, kalau kayak si Yohanes Dian ini pasti tahu lah video CD yang masih ngalami. Saya masih ngalami. Saya nggak tahu kalau teman-teman masih ngalami atau enggak. Ya, VCD itu sempat sangat populer, ya, karena dia membuat digital video itu bisa masuk rumah benar-benar untuk konsumen. Ya. Dia sangat populer di Asia, ya, di Jepang, di Hong Kong, China saya tidak tahu ketika pertama kali diperkenalkan. Indonesia sangat populer, ya, dan konten mulai dari film, dangdut koplo lah, apa semuanya ada VCD-nya. Ya. Mau beli yang resmi ya ada, mau beli yang bajakan juga banyak. Dia sangat populer, tapi dia tidak terlalu populer, boleh dibilang gagal di Eropa dan di Amerika. Ya. Kenapa? Karena kualitasnya itu tidak jelek, tapi dia kurang lebih sama dengan analog videotapes. Ya. Kalau saya yakin bahwa sebagian besar dari teman-teman nggak pernah tahu apa itu video kaset, ya. Tapi kalau yang pernah baca-baca barangkali zaman dulu itu kita kalau mau putar film di rumah itu pakai video kaset. Ada yang format VHS, ada yang Betamax. Nah, di Eropa sebagian besar orang itu sudah punya video kaset player. Oleh karena itu ketika VCD keluar, kualitasnya tidak terlalu banyak berubah, mereka nggak terlalu peduli gitu ya, mereka males mengadopsi teknologi itu karena harus beli alat baru, padahal kualitasnya nggak terlalu banyak bedanya. Tapi kalau di Asia, tiba-tiba jadi sangat populer, karena tiba-tiba saya bisa muter film pakai komputer ya, zaman dulu komputer masih ada CD drive-nya. Gitu. Dan sedikit orang yang di Asia yang punya video cassette tape, sehingga mereka investasi VCD player tidak keberatan. Oke. Tidak puas karena MPEG 1 tidak berhasil, dikeluarkan standar berikutnya MPEG 2. Nah, MPEG 2 ini diperkenalkan sekitar tahun 96 dan implementasi komersialnya adalah DVD, ya, digital video disc. Nah, ini kualitasnya jauh di atas videotape analog, sehingga dia sukses di seluruh dunia, boleh dibilang. Justru malah di Indonesia agak terlambat karena orang-orang sudah terlanjur punya VCD player, harus beli lagi DVD player, mereka agak terlambat. Gitu. Dengan menggunakan teknologi MPEG 2 ini, untuk file ukuran kira-kira 4 GB itu sudah dapat video 480p, itu kira-kira 2 kali lipat resolusinya dibandingkan dengan video analog. Sound-nya sudah stereo, bahkan ada yang surround, bisa multiple soundtrack ya, jadi bisa didubbing dengan beberapa bahasa kalau perlu. Ada subtitle-nya juga, plus ada extra feature ya, mungkin behind the scene, deleted scene dan segala macam. Karena itu ini sukses berat, dan MPEG 2 ini yang benar-benar membuat digital video itu diterima di kalangan konsumen. Dan perkembangan digital video tidak berhenti sampai di situ ya, masih terus. Kalau sekarang ini yang paling baru, salah satu yang paling baru itu adalah HEVC, High Efficiency Video Codec. Ini kualitas bisa lebih bagus lagi, bisa 4K dan lebih tinggi, ukurannya lebih kecil atau kurang lebih bertahan. Gitu. Ya, kalau teman-teman senang download film di internet, 1080p itu ukurannya tidak sampai 2 GB, gitu. Ya, kurang lebih, ya paling banter 2 GB lah, tergantung filmnya apa. Gitu. Ya. Kualitasnya 1080p ya. Resolusinya 2 kali lipat dibandingkan DVD zaman dulu. Oke, jadi terus berkembang, ya, dan perkembangan-perkembangan ini membuat
digital image dan digital video itu menjadi banyak sekali penggunanya. Gitu. Seiring semakin banyak penggunanya, aplikasinya juga masuk ke semakin banyak aspek kehidupan. Gitu ya. Entertainment, yang dari tadi kita omongin lebih banyak ke entertainment. Tapi security juga ikut, robotics juga memanfaatkan, otomotif juga memanfaatkan, dan sebagainya. Ya. Ini ada beberapa contoh, moga-moga bisa jalan videonya. Ini contoh penggunaan image dan video processing untuk robotics. Oke, jadi salah satu contoh aplikasi di robotika, jadi kontrol robot nggak lagi pakai joystick atau pakai apa, kita bisa pakai gesture yang ditangkap oleh kamera. Oke, ini contoh yang berikutnya, ini untuk absensi, ya, untuk absensi pakai face recognition. Jadi itu contoh pemanfaatan lagi. Ini ada face recognition yang dimanfaatkan untuk absensi, ya, jadi orang nggak bisa titip kartu dan seterusnya, ya, kecuali kalau bisa titip wajah atau titip foto dan selanjutnya, ya, itu ada masalah berikutnya. Tapi ya di sini nggak kita. Ini contoh lain. Ini mengenali bukan orangnya, tetapi mengenali gender dan memprediksi usia. Nah, ini kalau pengenalan gendernya cukup akurat. Kalau dari sisi usia tidak tahu, tapi kalau dilihat di situ kadang-kadang bisa agak error jauh gitu, ya. Ini tidak tahu ground truth-nya berapa, tapi kalau dari sisi gender cukup akurat, ya. Rasanya tidak ada yang salah, wanita dibilang pria atau pria dibilang wanita. Oke, itu contoh aplikasi yang lain. Contoh aplikasi berikutnya ini bisa dimanfaatkan untuk otomotif atau autonomous vehicle. Ya. Ini mengenali rambu lalu lintas.
Jadi itu ada tanda stop, bisa dikenali. Kemudian itu tanda stop lagi, ada speed limit ya, dia bisa mengenali speed limit. Terus dia mengenali itu tanda penyeberangan untuk pedestrian, stop, ada speed limit dan seterusnya. Oke, ini bisa dimanfaatkan untuk untuk otomotif, dan teknologi ini bukan teknologi yang terlalu mahal sekarang. Ya. Setidaknya untuk otomotif, kalau membuat mobil bisa mengikuti marka supaya nggak nyelonong-nyelonong, itu sudah ada di mobil-mobil yang kelasnya menengah ke bawah. Ya, jadi itu bukan teknologi yang terlalu mahal juga sekarang. Yang ini agak unik, ini bisa untuk ngitung binatang. Ya, itu bisa mengenali ya binatang apa, terus ngitung sekaligus ya ada berapa ekor di situ. Nah, aplikasi-aplikasi yang contohnya kita lihat tadi itu biasa kita kategorikan sebagai aplikasi-aplikasi yang smart, gitu ya. Smart application. Kenapa dipilih aplikasi-aplikasi seperti itu? Karena di sini butuh sekali data analytics di situ. Ya, dan ini teman-teman nanti akan banyak berkecimpung di dunia itu. Ya, saya tidak memilih yang fotografi atau apa, karena itu bukan aplikasi-aplikasi yang banyak menggunakan data analytics. Nah, selain meluas aplikasinya di berbagai bidang, sekarang barang yang bisa menghasilkan image atau video itu juga makin lama makin murah. HP semurah-murahnya HP, sekarang HP Android paling murah berapa sih? Sejutaan barangkali ya. Sekentang-kentangnya kameranya itu bisa dia moto. Dan kita bisa pakai untuk upload ke Instagram dan sebagainya. Dan ini mengakibatkan jumlah data video dan image digital yang di-generate tiap hari itu luar biasa banyak. Dan ini jadi permasalahan besar untuk big data. Ya. Permasalahan maupun bisa dibilang ya peluang pekerjaan untuk para pakar di big data ya, karena masif, jumlahnya masif. Kalau tadi dibilang ukurannya besar, sekarang tidak masalah, ukuran bisa diperkecil masing-masing filenya. Tapi jumlah file yang dihasilkan luar biasa banyak. Ya. Itu sampai miliaran megabyte tiap hari gitu ya. Jadi luar biasa banyak. Dan ini bisa mengakibatkan beberapa masalah ya. Nah, di luar dari ukuran storage ya, tapi nanti ada masalah-masalah lain yang akan kita coba lebih explore di bagian yang kedua. Oke. Dari sisi sejarah kira-kira seperti itu ya. Sebelum saya masuk ke bagian berikutnya, mungkin kalau ada yang mau komentar atau bertanya, silahkan. Saya beri kesempatan dulu. Kalau ada. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang menanyakan. Mumpung ada pakarnya, jadi teman-teman bisa bertanya langsung. Ada? Ada. Sebelum mereka dulu Pak Iwan, saya boleh nanyakan dulu Pak Iwan. Ya, silakan. Pancing mereka gitu ya. Pak Iwan, setahu saya sampai hari ini ya, mungkin karena saya mungkin nggak update kali ya. Tapi boleh nanya nggak Pak ya? Kalau tadi kan disebutkan kalau kompresi yang
setahu saya memang sampai saat ini masih JPEG gitu ya. Nah, apakah memang dengan perkembangan sekarang kan teknologi udah maju kayak gini dan memang kita tahu dari zaman tahun saya dulu kuliah sampai sekarang kan sudah terlalu banyak mungkin update-nya gitu ya. Nah, itu apakah selain JPEG itu ada kompresor lain yang lebih baik gitu Pak, selain JPEG gitu? Karena setahu saya memang tadi kan memang dia JPEG bisa lakukan kompresi tanpa harus mengenai kualitas gitu ya. Nah, apakah ada kompresi lain yang sama atau bahkan lebih baik dari JPEG sekarang? Oke. Jawabannya ada, banyak bahkan. Dan JPEG sendiri juga tidak statis ya. JPEG sendiri berkembang sebetulnya. Ada JPEG 2000 dan seterusnya. Itu ada. Hanya memang harus disadari bahwa mau tidak mau karena JPEG yang biasa itu sudah ibarat orang itu sudah pasang patok duluan. Ya. Sehingga sampai saat ini standar ini masih banyak dipakai. Orang misalnya membuat aplikasi atau membuat alat, dia bisa saja memanfaatkan kompresi yang lain, format-format kompresi yang lain, tetapi biasanya supaya dia bisa populer, itu dia paling tidak itu harus bisa menghandle JPEG yang biasa. Mungkin tergantung versinya ya, tapi setahu saya kalau misalnya kita kirim-kirim gambar gitu via WhatsApp misalnya gitu. Kalau kita kirim gambar dengan format yang lain, PNG misalnya atau format yang lain, si penerima belum tentu bisa baca gitu. Atau setidak-tidaknya di WhatsApp itu tidak langsung terlihat gambarnya apa isinya, tapi dia diperlakukan seperti kita kirim file dokumen. Gitu. Nah, kalau JPEG beda, langsung terdisplay. Dan ya ini salah satu hal yang membuat orang tetap balik-balik ya ke JPEG atau setidaknya pokoknya apapun file yang saya support, saya tetap support JPEG. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada yang jauh lebih baik daripada JPEG? Ada. Apakah ada yang lebih populer daripada JPEG? Nah, ini pertanyaan yang agak lebih susah dijawab karena tergantung bidang aplikasinya tentu saja. Tapi boleh dibilang sampai sekarang pun JPEG itu masih apa ya, belum tergoyahkan gitu ya posisinya. Karena itu tadi, dia pasang patok duluan pada waktu perkembangan dulu, sehingga semua device sudah terbiasa mensupport itu dan seterusnya, sehingga ya itu dia masih jadi yang paling banyak dipakai, paling populer sekarang. Saya itu jawaban saya. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Belum? Oh, belum pakainya. Oke, kalau belum saya lanjut dulu. Ini ada Pak. Ini barusan Pak. Silakan. Pak Iwan, setahu ini saya cuma nanya doang Pak. Setahu saya ya, kan data misalkan dari JPEG itu kan bisa di-convert Pak ke PNG. Nah, dan setahu saya itu misalkan ini dari video Pak, video kan bisa di-convert ke picture ya Pak ya berarti ya. Nah, itu prosesnya beda atau nanti dia gimana tuh Pak prosesnya? Bentar, kalau saya yang awal dulu ya, kalau format dari JPEG mau ke PNG ke format-format yang lain, apa sih yang populer juga WebP atau apapun ya, itu memang bisa ya. Jadi prosesnya kita decode dulu sebetulnya ya, kita simpan di memori dalam bentuk mentah, kemudian kita proses, kita ubah ke format yang kita inginkan, PNG atau apapun. Kalau dari video ke picture itu sebetulnya kan video, nanti setelah ini dibahas, sebetulnya video itu kan pada intinya kan cuma rangkaian gambar sebetulnya, rangkaian gambar diam. Gitu. Jadi kalau kita mau dari video kita jadikan picture, ya pada intinya kita cuma ambil frame dari situ.
Jadi kita ambil frame kesekian, kita save sebagai image gitu. Jadi frame itu kita ambil, kita simpan dulu di memori, kita decode ke memori, kemudian kita save dalam format yang kita inginkan. Jadi kalau dibilang beda, ya beda karena kita bekerja dengan data yang formatnya berbeda, tapi mirip-mirip sih, mirip-mirip. Jadi pada intinya kalau dari video ya kita ambil frame-nya, satu frame, kemudian kita ubah itu, satu frame itu menjadi gambar. Kira-kira itu, moga-moga saya tidak salah menafsirkan pertanyaannya. Oh, oke Pak. Mau tambahan lagi Pak? Ya. Kan kalau saya nggak salah ingat itu, kalau misalkan Pak, tadi kan ada sensor untuk face muka ya Pak ya? Dia nyorot muka. Nah, itu kan setahu saya kalau misalkan sekarang kan udah tahu itu Pak. Kalau misalkan kita pakai foto, nah kalau kita misalkan pakai foto kan dia nggak kebaca tuh Pak. Apakah ada hubungannya yang tadi Pak? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Itu pekerjaan dari dua orang mahasiswa saya kebetulan. Yang satu malah jadi haki. Jadi intinya gini. Oke, jadi yang Anda sampaikan tadi itu problem yang biasa kita sebut dengan spoofing. Ya, istilahnya spoofing. Spoofing itu kita mencoba menipu sistem misalnya presensi atau apapun dengan foto atau dengan video gitu ya. Kalau kita tidak memberikan satu proteksi khusus itu bisa tertipu. Tapi kalau kita memberikan proteksi yang khusus itu memang kita bisa mencegah hal itu. Nah, secara singkat aja bisa dua approach yang kita lakukan. Yang approach yang pertama adalah penambahan hardware. Ini yang setahu saya dilakukan di iPhone 10. Di iPhone 10 itu ada microdot projector. Ini bisa membuat peta kurang lebih permukaannya itu 3 dimensi. Ini bisa mencegah kalau kita foto atau video dari tablet atau dari apa ya kita taruh di depannya, dia akan melihat bahwa itu rata kan, karena dia project microdotnya itu, oh dia rata, ini jelas bukan wajah asli ini. Ini orang mau nyoba nipu menggunakan foto atau video. Itu approach yang pertama. Approach yang kedua yang pernah dilakukan oleh mahasiswa saya itu adalah kita nambah proteksi dengan pattern recognition. Jadi kita mengenali feature-feature, nanti apa itu feature kita akan bicarakan di belakang, apa yang menunjukkan bahwa itu memang wajah beneran, apa yang menunjukkan itu wajah yang dari video atau dari foto. Gitu. Ya. Ada banyak feature yang bisa diambil. Kalau kita sih pada waktu itu menggunakan approach melihat feature texture, ya, texture dari gambar itu. Jadi kulit kita itu kan ada teksturnya ya, dan itu tidak akan tertangkap dengan baik kalau kita sudah generasi kedua. Gitu. Maksud generasi kedua adalah saya foto misalnya di HP saya, kemudian HP saya tunjukkan ke kamera yang untuk keamanan atau apa. Ya, itu ada penurunan kualitas di situ, dan itu bisa terdeteksi oleh sistem kita karena kita melihat feature teksturnya itu. Dan itu lumayan, keberhasilannya lumayan, akurasinya untuk beberapa tergantung gambarnya ya, tapi saya lupa, kalau nggak salah bisa sampai 98% kira-kira akurat kita. Cara lain adalah menggunakan deep learning, jadi kita latih gambar yang orang ngasih foto dari HP atau pegang foto cetak dan segala macam, dibandingkan dengan orang memang langsung ada kamera gitu. Itu pernah dibuat juga oleh mahasiswa saya. Waktu itu kinerjanya lumayan, tapi memang tidak tinggi-tinggi amat. Saya lupa, sekitar 90-an ya, mendekati 90% akurasinya.
Jadi kembali ke pertanyaan Anda tadi, kita memang butuh melakukan sesuatu untuk mencegah orang nipu seperti itu. Ya. Dan itu bisa kita lakukan dengan nambah algoritma atau dengan nambah hardware. Kira-kira itu, moga-moga tepat jawabannya. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ya, ada teman-teman. Belum? Udah deh, dilanjutkan dulu lagi nggak apa-apa Pak, dilanjut dulu aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, jadi kita sudah membicarakan sedikit tentang sejarah digital image dan digital video. Nah, sekarang kita akan turun dulu. Oke, apa sih yang kita definisikan sebagai digital image atau digital video? Secara formal, definisi image itu seperti ini. Ya, image itu adalah informasi visual. Jadi kita konsumsi, kita indera menggunakan mata. Informasi visual berupa fungsi spasial dua dimensi dengan dua peubah bebas, ya, X dan Y, fxy. Nah, masing-masing nilai fungsi f tadi pada koordinat X dan Y itu merupakan intensitas energi cahaya yang ditangkap oleh sensor pada titik tersebut. Dengan kata lain, kalau kita lihat gambar, ada daerah yang terang, ya, misalnya kalau Anda lihat presentasi saya ini, ada daerah yang putih, itu terang, gitu ya. Ada daerah yang hitam, itu gelap. Ini berhubungan langsung dengan intensitas energi cahaya yang ditangkap oleh sensor. Sensornya apa? Kamera atau mata kita, gitu ya. Jadi daerah yang gelap, itu artinya intensitas cahaya di situ yang masuk ke mata kita tidak terlalu banyak, sementara yang putih terang itu artinya intensitas cahaya yang masuk ke mata kita itu besar. Gitu. Ya. Nah, secara umum kalau kita ngomong image dengan definisi seperti ini adalah fungsi kontinu. Ya, fungsi kontinu, bukan fungsi diskrit, bukan fungsi digital. Kita bisa bilang ini adalah besaran analog. Jadi ini bukan digital image, ini image. Nah, digital image itu apa? Digital image adalah representasi numerik dari fungsi tadi, dari fxy tadi. Bentuknya apa? Bentuknya adalah matriks. Matriks dengan dimensi 2 atau lebih. Kalau image-nya itu image tidak berwarna, hitam putih, itu matriksnya 2 dimensi. Dia cuma punya lebar, punya tinggi. Tapi kalau dia berwarna, maka matriksnya setidak-tidaknya 3 dimensi. Ya, teman-teman pasti pernah dengar RGB, ya, RGB, kanal warna R, G, dan B. Kalau kita mau menghasilkan image berwarna, berarti kita butuh 3 channel itu. Karena itu matriksnya nanti pasti paling tidak 3 dimensi. Ya, 1 dimensi merepresentasikan kanal R, 1 lagi G, 1 lagi B. Bisa lebih, tapi tidak kurang, ya. Kalau dia berwarna, paling tidak 3. Nah, kita dapat digital image itu gimana caranya? Nah, itu kita melakukan proses pengubahan dari fxy tadi yang merupakan fungsi analog, kita ubah menjadi fungsi digital. Kita ubah dengan fungsi digital. Apa yang kita lakukan? Berarti kita mau batasi jumlah pikselnya, kita mau batasi ukurannya. Matriks punya ukuran, kan? Kita batasi mau berapa resolusinya, itu tergantung keperluan kita, ya. Apakah kita mau 1980 kali 1080 misalnya, atau 4000 kali 3000, atau lebih besar lagi, ya, itu tergantung kita. Satu. Kemudian kita juga mau membatasi step yang ada yang tersedia tiap-tiap pikselnya itu. Misalnya kalau citra tidak berwarna hitam putih, masing-masing piksel kita berikan 8 bit atau 1 byte.
Jadi 1 pixel itu bisa punya nilai maksimum itu ada 256 step. Mulai dari paling gelap itu kita representasikan dengan angka 0 sampai paling tinggi kita representasikan dengan angka 255. Oke, jadi ada 256 step. Ada 256 nilai yang berbeda. Itu kita memang batasi sampai situ. Apakah boleh lebih? Bisa saja. Ya, kita mau lebih besar dari itu, 16 bit misalnya, silahkan. 24 bit, silahkan. Ya. Tapi kalau untuk grayscale, 8 bit itu sudah cukup. Kalau untuk warna, karena tadi kita butuh R, G, dan B, masing-masing biasanya 8 bit. Jadi kalau image berwarna, itu biasanya 1 pixelnya 24 bit atau 3 byte. Makanya hitungan saya di depan tadi, saya kalikan dengan 3 byte kalau berwarna. Oke. Kalau digital video, apa? Ini tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi ya. Digital video itu adalah fungsi spasio-temporal. Spasio-temporal artinya dia punya dimensi spasial, lebar kali tinggi, dan dimensi ketiganya adalah dimensi waktu. Nah, digital video itu tidak lain dan tidak bukan adalah rangkaian image sebetulnya, rangkaian frame yang ditayangkan dengan kecepatan tertentu. Kalau kita menayangkan dengan kecepatan yang cukup tinggi, otak kita bilang gambarnya bergerak. Ya, kalau kita tayangkan dengan kecepatan yang terlalu rendah, otak kita akan bilang ini bukan gambar bergerak, tapi ada rangkaian gambar yang ditayangkan secara bergantian. Gitu. Nah, berapa kecepatannya itu tergantung keperluannya apa ya. Kalau untuk entertainment biasanya 25-30 fps. Kalau untuk video conference seperti ini 15-an fps dianggap sudah bisa diterima. Kalau mau game, nah lebih ini lagi, mungkin bisa di atas itu. Oke. Nah, dari untuk bisa punya data image, kita harus tangkap dulu image itu. Ya, karena itu di sini langkah yang pertama kalau kita mau membuat image adalah kita lakukan yang kita sebut image acquisition. Image acquisition itu adalah proses di mana sebuah sensor itu mengubah energi illumination, nanti istilah-istilah ini akan kita lihat di belakang, yang dipantulkan oleh suatu objek menjadi image. Ya, jadi kalau mata kita itu juga salah satu bentuk sensor. Kalau mata kita bisa melihat sesuatu, itu pasti ada illumination, ada cahaya, kena sebuah benda, benda itu memantulkan, dan pantulannya itu yang masuk ke mata kita, ya, ke sensor kita. Atau bisa juga benda itu sendiri memancarkan sesuatu. Monitor misalnya, ini dia memancarkan sesuatu. Ya, jadi meskipun lampu dimatikan, saya masih bisa melihat apa yang ada di monitor, karena dia memancarkan sesuatu yang bisa masuk ke sensor saya. Di luar mata, itu ada sensor macam-macam, CCD, CMOS, mikrofon. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh, ini kita ngomongin data apa nih? Data image atau suara? Kok mikrofon? Ya. Tapi percaya atau enggak, mikrofon itu bisa kita pakai untuk mengenerate image. Ya. Contohnya apa? USG. Ya, USG. USG itu kan outputnya kan gambar. Apakah itu bayi, apakah itu batu empedu, apakah itu apa, kan outputnya gambar yang untuk dianalisis oleh dokter. Gitu. Tapi kita nggak pakai sinar. Ya. Ibu hamil mau dideteksi bayinya di dalam mau pakai sinar apa? Ya. Nggak bisa mau pakai sinar pencahayaan apapun, nggak mungkin bisa nembus ke dalam. Gitu. Ya. Ronsen, mungkin ada yang bilangnya pakai sinar ronsen. Sinar ronsen kan yang terpantul kan tulangnya, gitu. bukan babynya kan. Ya. Berbahaya lagi. Ya. Jadi yang digunakan di situ adalah ultrasound, ya. Suara. Jadi yang nangkap bukan kamera, yang nangkap adalah mikrofon. Ya. Baru data itu nanti dikonversi menjadi gambar.
Oke, mikrofon itu juga sensor yang bisa kita buat untuk mengenerate image. Antena, nah, ini mungkin juga ada proses. Kita ini ngomongin apa? Gelombang radio atau siaran TV atau apa? Nah, antena di sini bukan siaran TV yang kita bicarakan, tapi misalnya adalah radar. Radar yang dipancarkan oleh gelombang radio, ditangkap gelombang radio, tapi ini juga bisa nanti kita ubah menjadi image supaya bisa terlihat di layar. Ya. Mulai dari, ya silahkan nanti cari-cari di internet ya gambarnya ya. Mulai dari misalnya radar cuaca yang banyak digunakan di pesawat komersial misalnya, itu cuma menunjukkan oh ini ada awan, ada dan seterusnya, sampai radar yang ground mapping, yang synthetic aperture radar misalnya, coba cari itu di pesawat-pesawat militer, itu bisa menghasilkan gambar seperti gambar kamera ya, untuk bisa kita mengenali objek ini apa dan seterusnya. Oke, jadi sensornya bisa macam-macam ya, jangan terpancang pada hanya kamera berarti ya. Nah, sensornya macam-macam, illumination-nya itu juga macam-macam. Illumination kalau kita baca terjemahan langsungnya adalah pencahayaan, ya, penerangan. Tapi sebetulnya di sini kita juga nggak bicara soal cahaya aja. Ya. Memang kalau sensornya adalah mata, maka pencahayaan yang kita butuhkan adalah sinar tampak. Tapi kita nggak cuma ngomongin mata sensornya, ya. Jadi bisa saja infrared. Kalau sensor kita peka terhadap gelombang infrared, ya yang kita butuhkan adalah pencahayaan infrared. Kalau radar, itu yang kita butuhkan adalah gelombang radio. USG tadi sudah dibilang pencahayaan yang dibutuhkan sumber illumination-nya adalah ultrasound. Jadi bukan cahaya tampak. Nah, prosesnya bagaimana? Pada umumnya sensor itu akan mengubah energi yang ditangkap menjadi tegangan. Dan tegangan ini mencerminkan karakteristik tangkapan energi itu. Jadi maksudnya kalau tangkapan energinya besar, ya dia menghasilkan outputnya tegangan yang besar. Kalau kecil, ya dia lebih kecil. Permisi sebentar. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi kita punya illumination source, sumber pencahayaan, tapi kalau pencahayaan itu kesannya selalu cahaya tampak ya. Jadi tidak harus cahaya tampak, apapun itu. Ini menghasilkan illumination. Illumination kena objek, dipantulkan oleh objek, kemudian ditangkap oleh sensor. Jadi kalau kita mau menghasilkan image, itu setidak-tidaknya ada 3 komponen yang harus ada. Ya. Sumber pencahayaan, sumber illumination, objek, dan sensor. Kalau salah satu tidak ada, ya kita tidak bisa menghasilkan image. Ada objek, ada sensor, itu seperti kita di dalam ruangan yang 100% gelap, sama sekali gelap. Ya, kita nggak bisa lihat apa-apa. Otak kita tidak bisa menghasilkan image. Ada illumination, ada objek, tapi nggak ada sensor yang nangkep, juga tidak bisa menghasilkan image. Gitu ya. Jadi tiga faktor ini harus ada kalau kita mau menghasilkan image. Gitu. Nah, ada syarat berikutnya yang tidak terlihat di gambar tadi, tapi ini masalah kompatibilitas. Ya. Illumination source harus kompatibel dengan objek. Objek harus bisa memantulkan illumination. Kalau objeknya menyerap illumination, maka ya percuma. Gitu. Ya. Pesawat stealth misalnya itu dicat dengan cat khusus yang menyerap radar, tidak terpantulkan, sehingga dia seolah-olah tidak nampak. Ya. Plus bentuknya membuat dia memantulkan radarnya itu kemana-mana, gitu ya, nggak kembali ke pemancar radarnya. Terus mungkin pernah dengar cat Vanta Black ya. Coba cari di internet, itu cat paling hitam di seluruh dunia. Dia itu menyerap 99,99 sekian persen cahaya yang kena pada dia. Ya, jadi kalau dia ditaruh di ada satu ruangan di mana semua objek di situ dicat dengan
Panta black itu kita nggak bisa lihat apa-apa. Yang kita lihat cuma hitam aja karena semua objek, semua cahaya yang kena di situ diserap, tidak dipantulkan ke mata kita. Oke, itu yang pertama. Jadi illumination source harus kompatibel dengan objek. Reflection-nya itu harus kompatibel dengan sensor. Ya, jadi yang dipantulkan oleh objek itu harus kompatibel dengan sensor. Kalau kita misalnya menyinari sesuatu dengan sinar infrared, dipantulkan, kita tangkap pakai mata kita, tidak bisa. Ya. Kalau nggak percaya, nanti percobaan ada setrika, yang satu dipanasin, ya, sampai panas, habis itu matiin, gitu ya. Yang satu setrika dingin. Dengan hanya mata, coba tentukan mana yang panas, mana yang tidak. Ya. Itu nggak bisa kalau kita cuma dengan mata. Ya. Memang kita punya sensor yang lain ya, kita punya kulit dan seterusnya, jadi kita mungkin bisa merasakan. Tapi mata kita nggak bisa bedain. Kenapa? Karena mata kita tidak kompatibel dengan gelombang infrared. Kalau kita ini seekor ular, kita bisa lihat mana yang panas, mana yang tidak, karena matanya atau dia punya sensor yang peka terhadap infrared. Jadi refleksinya itu juga harus kompatibel dengan sensor. Dalam beberapa kasus, mungkin objeknya bisa saja memancarkan illumination. Dan dalam kasus ini, seolah-olah memang kita tidak butuh illumination source. Kalau objeknya memancarkan sendiri. Itu kalau image acquisition. Kalau video acquisition gimana? Ya, tadi video itu hanya rangkaian image. Jadi video acquisition ya pada intinya kita cuma nangkep gambar secara berkali-kali, secara berulang-ulang. Proses tadi kita ulang-ulang dengan kecepatan tertentu. Ya, biasanya sekitar 30 atau 60 fps itu untuk tayangan normal. Tapi kalau kita mau bikin tayangan slow motion misalnya, kita ambil jauh lebih banyak, jauh lebih kencang gitu ya, 120 fps atau bahkan mungkin lebih. Gitu. Tapi prosesnya sama gitu ya. Jadi kita ambil satu image simpan, ambil satu image simpan, ambil satu image simpan. Tapi itu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nanti kalau kita tayangkan image-image itu dengan kecepatan yang sama, maka otak kita akan bilang, oh ini gambar bergerak. Gitu ya. Jadi video pada intinya proses akuisisinya seperti itu. Nah, proses menangkap image tadi itu tidak selalu sensornya sensor digital, tidak selalu perangkatnya itu perangkat digital. Gitu, ya. Kalau dia perangkat analog, maka image yang dihasilkan juga masih image analog. Nah, kalau kita mau membuat image digital, maka kita harus mengubah image analog tadi menjadi image digital. Nah, prosesnya itu ada 2 tahap. Ya. Tahap yang pertama kita sebut dengan tahap sampling. Tahap yang kedua kita sebut dengan tahap kuantisasi. Tahap sampling itu dari image analog yang kita punya, itu mau kita buat menjadi berapa titik. Ya, berapa titik diskrit. Dengan kata lain kita mengubah sebuah fungsi kontinu menjadi fungsi diskrit. Kita mau ubah itu menjadi berapa piksel kali berapa piksel. Ya, itu intinya proses sampling itu di situ. Proses kuantisasi itu kita menentukan masing-masing piksel hasil sampling tadi mau kita representasikan dengan berapa bit. 8 bit, 4 bit, atau lebih dari itu. Ya. Jadi kita menentukan ada berapa step, berapa kemungkinan nilai yang bisa dimiliki oleh masing-masing pixel. Gitu. Ya. Nah, kedua tahap ini punya persyaratan tertentu, ya, supaya tidak menimbulkan artifak. Ya, nanti akan kita lihat contohnya seperti apa. Sampling itu kita perlu memperhatikan syarat Nyquist. Kalau teman-teman pernah dengar ya, itu adalah jumlah sampel minimal untuk frekuensi tertentu. Ya. Kalau kuantisasi, ini kita harus memperhatikan memang kemampuan manusia untuk membedakan gelap terang. Kalau levelnya terlalu sedikit, stepnya terlalu sedikit, maka manusia akan melihat itu bukan sebagai gradasi yang mulus, tapi sebagai daerah-daerah yang batasnya terlalu tegas. Ya. Supaya bisa terbayangkan, kita lihat
gambar ini. Ya. Jadi ini gambar original, tapi saya kasih tanda kutip. Kenapa? Karena ya ini sudah image digital. Kalau enggak, saya nggak bisa tayangkan di layar monitor. Ya, ini sudah digital sebetulnya. Tapi ini akan kita anggap sebagai ini sumbernya seperti ini. Kemudian akan kita lihat apa yang terjadi kalau samplingnya kurang dan kuantitasasinya kurang. Oke. Yang pertama adalah ini kalau citra dengan samplingnya kurang, jumlah pixelnya kurang atau resolusinya kurang. Ya. Ini ada yang bilang pecah-pecah, ada yang bilang aliasing. Ya. Kalau yang suka main game itu pasti akrab dengan istilah aliasing dan anti aliasing. Ya. Kecuali yang senangnya main game-game yang sengaja retro seperti apa Minecraft misalnya, itu sengaja dibuat retro ya. Tapi secara umum kalau kita main game itu kita menghindari aliasing. Aliasing ini apa? Bisa kita lihat misalnya di daerah yang harusnya lengkungan mulus begitu, kelihatan kayak ada anak tangga. Ya. Jadi ini apa yang terjadi kalau resolusinya kurang ya, atau under sample. Ya. Nah, bisa kita lihat bahwa selain tidak enak dipandang, ini juga bisa menjadi masalah karena beberapa daerah mata dan segala macam itu mungkin jadi kurang jelas. Ya, nanti kalau kita mau melakukan data analytics pada image ini bisa jadi nggak ketemu matanya di mana. Ya, karena masalahnya adalah resolusinya kurang. Oke, ini contoh kalau pixelnya kurang. Yang berikutnya kalau jumlah bit per pixelnya kurang. Ini saya lupa saya buat berapa, ini mungkin 2 bit per pixel. Dengan kata lain cuma ada 4 level. Ya. Kita lihat di pundaknya ini. Kita lihat di pundaknya tadinya itu gradasinya mulus ya, antara gelap ke terang itu gradasinya mulus. Kalau ini jadi ada daerah-daerah yang seolah-olah terpisah. Ya. Ini yang biasa kita sebut dengan false contour. Ya. Ini jumlah level kuantitasasinya kurang. Jumlah bit per pixelnya kurang. Nah, kalau berapa yang kita bilang kurang, berapa yang kita bilang cukup, kalau untuk orang pada umumnya itu kita butuh 6 bit per pixel minimal. Ya, 6 bit per pixel. Tapi biasanya, ini untuk tidak berwarna ya, 6 bit per pixel. Biasanya kita nggak 6 bit per pixel, kita bulatkan ke 8 bit per pixel. Kenapa? Supaya align dengan 1 byte. Jadi penyimpanan kita di memori dan segala macam itu nggak berantakan. Ya, 1 pixel 1 byte, 1 pixel 1 byte. Oke. Ini contoh proses image digitization yang kurang pas ya. Either pixelnya kurang atau bit per pixelnya kurang. Oke. Nah, image digital itu seperti yang sudah saya sampaikan itu adalah matriks. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin agak trauma dengan operasi matriks, jangan khawatir, karena kalau kita kerja di image itu kebanyakan yang kita lakukan bukan operasi matriks, tapi operasi array. Operasi array itu agak beda dengan matriks. Kalau misalnya perkalian ya, kalau perkalian matriks itu kan elemen 1 kali elemen 1 ditambah elemen 2 kali elemen 2 yang bawah dan seterusnya gitu ya. Nanti dijumlah hasilnya adalah elemen 1 dari matriks hasil perkalian. Tapi kalau di image kita perkalian 2 image misalnya itu tidak dilakukan seperti itu, tapi ya pixel pertama sama pixel pertama gambar yang kedua kita kalikan, angkanya berapa ya udah itu hasil perkaliannya. Gitu. Ya, kita biasa bilang itu operasi array. Gitu. Ya. Pembagian, nah ini pembagian kalau mungkin teman-teman pembagian matriks itu butuh inverse ya. Operasi inverse adalah operasi yang sangat tidak menyenangkan di matriks. Tapi kita nggak lakukan itu kalau di image. Kalau pembagian ya pembagian aja. Pixel pertama image pertama kalau mau dibagi dengan image kedua ya udah pixel pertamanya berapa dibagi dengan pixel pertama di
gambar kedua hasilnya berapa, udah. Nah, jadi kita tidak melakukan pembagian matriks, tapi kita melakukan pembagian elemen per elemen. Oke, jadi itu bagian pertama. Ya. Nanti di bagian yang kedua kita akan lihat sedikit lebih detail tentang beberapa hal yang berhubungan dengan analisis data yang kita lakukan terhadap image, apa permasalahannya dan bagaimana kita bisa mengatasi. Oke, bagian pertama saya stop dulu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Ya, silakan Mas Jordi. Silakan. Baik Pak, selamat malam Pak Iwan. Ya, selamat malam. Pak, mau tanya, kalau Bapak pernah dengar tentang dalam perekaman video itu ada log profile? Dalam perekaman log profile, Pak. Log profile? Iya. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, log profile ini Pak, itu fitur dari kamera untuk merekam video. Jadi kalau dalam berbagai merek kamera itu, kalau di Sony ada S-Log, kalau di Canon itu ada C-Log. Dan itu tadi saya sudah sempat googling sedikit. Jadi log profile itu katanya agar kamera dapat menangkap cahaya secara kurva logaritmik. Dengan tujuan untuk mendapat dynamic range yang lebih luas dan mendapatkan informasi gambar. Jadi detailnya lebih banyak, Pak. Jujur Pak, saya kurang mengerti dengan kurva logaritmik ini, tapi kayaknya kalau dilihat dari gambarannya, kalau dengan kurva linear itu pada saat kamera melihat warna itu ada patahan dari lurusannya, Pak. Jadi kalau logaritmik dia dari asli ke warnanya itu belokannya lebih tidak ada patahan, Pak. Jadi lebih aman. Itu kalau secara gambaran, tapi kalau secara penjelasan matematikanya saya kurang paham, Pak. Tapi kalau dilihat daripada file RAW itu, Pak, kalau file RAW sensor mengambil gambar lebih, yang saya pahami, Pak, sensor itu mengambil gambar lebih detail, lebih lengkap, dan tidak ada yang dikurangi, dan juga tidak ada yang diproses. Tapi kalau log profile ini, gambar yang sudah ada itu kayak diturunkan, tapi pada saat mau diolah itu lebih mudah. Jadi kalau sering yang kita lihat, mungkin kita pernah lihat ada footage yang lebih flat secara warna, biasa itu di video profesional, itu yang dinamakan dengan log profile, Pak. Tapi kedalamannya itu, Pak, bisa lebih baik daripada file RAW itu sendiri. Kalau Bapak pernah dengar, mungkin apa kelebihan dari log profile ini yang menggunakan ditambahkan matematika logaritma dalam file video? Kalau di AI itu kayaknya bisa berfungsi lebih baik kayaknya sih, Pak, kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Bapak, kalau Bapak pernah dengar atau bagaimana, Pak? Sekian, Pak, dari saya. Oke, ya. Jadi semoga apa yang saya pahami cocok dengan yang dimaksudkan di sini. Jadi intinya begini, kenapa kita kadang-kadang melakukan pemrosesan berdasarkan kurva logaritmis terhadap image. Salah satunya memang memperbaiki seperti yang Anda bilang tadi ketika low light, ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika low light? Ketika low light banyak pixel, tingkat kecerahannya itu ngumpul jadi satu. Karena low light, ya. Jadi dia ngumpul ke daerah yang gelap. Nah, ketika saya mau melakukan digitisasi terhadap terhadap data seperti ini, ketika dia ngumpul, maka kalau linear, cara saya melakukan kuantisasinya linear, maka ini kan ngumpul di daerah rendah nih. Dia nilainya variasinya kan terpaksa kecil. Terpaksa kecil karena range sekian saya bagi 255. Ketika tingkat kecerahannya itu ngumpul di sebelah rendah, ya, sebelah kiri, maka
ini ada banyak pixel sebetulnya di situ dengan beberapa level, tapi 255 itu segini. Segini ini cuman kebagian mungkin 50 level barangkali. Nah, apa yang terjadi? Kalau dia hanya kebagian sedikit, maka dia akan dipaksa kan. Dia akan dipaksa entah turun atau ya naik ke atasnya. Dia dipaksa karena jumlah step yang tersedia itu kurang. Nah, dengan menggunakan logaritmik, ya, kita bisa nge-stretch. Ya, karena sekarang perbedaannya bukan linear lagi, tapi logaritmik. Ya, sehingga kita bisa nge-stretch. Representasi tidak linear lagi, logaritmik, ini bisa agak lebih lebar. Ya. Sehingga kita bisa sekarang melakukan digitisasinya seolah-olah ini jadi lebar. Gitu. Ya. Sementara daerah yang lain, karena tadi misalnya low light ya, berarti pixelnya kumpul di daerah gelap, daerah terangnya ini hampir nggak ada pixelnya, gitu bisa kita kalahin. Yang ini agak bisa lebih lebar. Gitu. Ya. Nah, file raw itu dia tidak ngapa-ngapain seperti yang Anda bilang, tidak melakukan pemrosesan apa-apa. Jadi kalau sangat low light, yang terjadi itu tadi, ya, daerah yang gelap misalnya itu ngumpul jadi satu, sehingga nilai pixelnya ketika kita mau proses perbedaannya itu terlalu kecil, ya. Sehingga kalau kita digitisasi atau apa, ini akan nilainya ya itu hanya terbatas di beberapa nilai tertentu. Tapi kalau kita lakukan logaritmik, maka representasi logaritmik ini agak melebar, gitu. Sehingga kita lebih bisa memproses masing-masing nilai yang muncul. Nah, ini kan mirip seperti kalau kita bikin grafik ya. Kalau kita bikin grafik, kalau linear pembagian sumbu x-nya, y-nya misalnya, kalau linear mungkin detail dari grafik itu nggak kelihatan. Karena perubahannya kecil sekali, gitu, ya. Nggak kelihatan. Tapi ketika kita skala logaritmik, dia jadi kelihatan. Oh, ini melengkungnya seperti ini misalnya. Ya. Nah, kalau kita skala linear mungkin nggak kelihatan, gitu. Karena perbedaannya sangat kecil di situ. Ya, jadi proses itu seperti itu ya. Sehingga kalau tadi ada yang mengatakan untuk AI, saya tidak bisa terlalu berkomentar karena saya harus lihat detailnya lagi. Tapi bayangan saya, karena detail yang bisa ditampilkan setelah diproses secara logaritmik itu memang lebih banyak, maka ya AI-nya jadi punya lebih banyak data untuk dipelajari, dikenali dan seterusnya. Ya, jadi saya rasa arahnya itu. Kalau raw memang ya dia raw, ya dia nggak diapa-apakan. Itu ya sesuai apa yang diterima oleh sensor. Dan dalam hal ini kerugiannya adalah ketika sangat low light misalnya, sehingga dynamic range-nya nggak bisa ngejar. Saya rasa itu, moga-moga sesuai dengan yang ditanyakan. Baik Pak, kayaknya apa yang Bapak simpulkan tadi lewat proses logaritma tersebut, makanya gambar jadi lebih mudah diproses lagi Pak. Tapi kalau secara mentah untuk dikonsumsi mata kita itu agak kurang ya Pak. Jadi kalau ya sebenarnya dikonsumsi mata kita juga dengan logaritmik itu juga bisa jadi agak lebih ini, kesan kita kan seolah-olah jadi agak lebih terang gitu. Karena detail-detail yang tadinya kumpul itu lebih kelihatan. Baik Pak. Dari penjelasan Bapak tadi ada kelanjutan dari apa yang saya pikir lagi sih Pak. Kalau yang kita ketahui kan sekarang benda-benda digital elektronik itu sudah memiliki prosesor Pak. Berbagai macam. Mungkin kalau dari HP dan laptop atau komputer itu kan sering kita dengar dan sering kita lihat. Tapi kalau rupa di speaker ataupun pada kamera yang hanya output dan input secara minim tanpa ada modifikasi dan lain-lain, kita kan jarang dengar Pak. Tapi bagaimana kalau sistem logaritma ini diterapkan pada HP Pak?
yang notabene itu kameranya jauh lebih kecil dan lebih susah menangkap detail daripada kamera-kamera DSLR atau mirrorless, Pak. Tapi secara kedalaman dari dynamic range itu bisa menangkap informasi lebih banyak lagi, Pak. Tapi teknologi yang diterapkan pada HP itu, Pak, meskipun kameranya hanya begitu, bisa digunakan secara maksimal. Apakah logaritma ini bisa dipakai pada teknologi kamera kecil, tapi yang sudah tentu kita bisa tahu itu, Pak, di prosesor yang sekuat HP itu bisa jalan sih, Pak. Dan kemungkinan fungsinya bisa bagaimana, Pak, kalau menurut bayangan Bapak? Apakah memproses secara logaritmik ini bisa membantu kualitas, meningkatkan kualitas apalagi untuk low light? Jawaban saya sih iya, bisa meningkatkan. Tapi seberapa meningkat saya rasa tergantung berangkatnya gimana dulu gitu ya. Kalau kita ngomong sensor kamera HP yang benar-benar HP kentang gitu, yang memang sudah berangkatnya itu sangat jelek, mungkin agak susah kita bisa meningkat, tapi mungkin ya nggak bagus-bagus amat. Jadi ibaratnya gini lah, jangan kita harap dengan menggunakan modifikasi seperti ini atau menambahkan fungsi logaritmik seperti ini, kita bisa HP 1 jutaan kualitasnya sama dengan iPhone misalnya seperti itu, gitu ya, untuk main low light atau Google Pixel misalnya. Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Tapi apakah meningkat dibandingkan dengan sama-sama HP murah yang tanpa fungsi itu? Saya rasa ya bisa meningkat. Tapi itu berangkatnya kita seberapa parah gitu ya. Kalau parah sekali, meskipun meningkat, ya mungkin tetap aja jelek gitu. Ya. Kalau kita pakai untuk pengenalan atau apa, tetap aja hasilnya nggak memuaskan. Gitu. Ya. Tapi kalau masalah apakah ada peningkatan, ya saya rasa ada peningkatan. Dan operasi logaritmik ini nggak berat. Ya. Itu kalau kita bikin pakai Python atau pakai apa itu cuman beberapa baris ya, nggak berat prosesnya. Jadi saya rasa kalau prosesor HP kita tambahi 1 layer untuk melakukan itu dari tangkapan kamera, terus kita lakukan proses seperti ini, menurut saya nggak masalah. Saya rasa itu ya. Jadi manage ekspektasi gitu aja sih menurut saya, manage ekspektasi. Jadi meningkat, tapi ya jangan mengharapkan keajaiban. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak. Jadi kalau kemungkinan untuk dibuat proyek atau skripsi atau tesis itu, Pak, masih ada ya, Pak, kalau hanya menggunakan HP, Pak? Kalau menurut saya yang penting kalau Anda arahnya ke skripsi atau tesis adalah Anda perlu baca-baca di literatur, sudah dilakukan orang atau belum. Kalau sudah dilakukan orang, celah apa yang bisa kita ambil. Tapi kalau sekedar, oke, saya mau membuat aplikasi image atau pattern recognition menggunakan HP sekarang bisa sebisa-bisanya, cukup kuat. Gitu. Ya, Google Lens itu kan aplikasi itu juga ya, dia mengenali segala sesuatu gitu. Itu cukup bisa kok, enggak terlalu masalah. Tapi kalau cuma menambahkan aplikasi log ke HP, apakah itu cukup menjadi skripsi atau tesis? Nah, ini yang mungkin perlu tambahan informasi sih. Seberapa sudah dilakukan orang, seberapa kita bisa kontribusi kebaruan itu saya rasa yang perlu dijawab. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi kan? Ya, ada, Pak. Silakan Mas Albert. Oh iya, silakan. Oh, Pak, mau nanya, Pak. Kan sekarang kan sekarang kan udah ada namanya gambar 3D, Pak, 3 dimensi. Nah, itu apa, Pak, bedanya sama gambar-gambar yang
tadi kayak gambar foto doang, kan itu otomatis kan dia udah lebih upgrade daripada gambar yang foto awal kan Pak. Nah itu apa bedanya Pak? Terus kenapa ada itu atau fungsinya apa Pak? Kenapa dikembangin itu? Yang gampang dulu fungsinya apa? Membantu visualisasi ya, saya rasa. Jadi kalau saya punya objek seperti ini, misalnya kalau ini hanya gambar flat, ya saya cuma bisa menunjukkan 1 atau 2 atau 3 permukaan gitu. Kalau ini bisa gambar 3D, itu bisa diputar gitu ya. Kalau fungsinya itu, bedanya apa? Jadi gini, apa yang tertampil pada monitor kita itu tetap 2 dimensi. Tapi file itu mungkin memang menyimpan informasi tambahan. Gitu. Karena berarti dia ngambilnya, misalnya objek ini juga ngambilnya kan dia pasti semua sisi diambil gitu ya. Jadi ada tambahan informasi di file itu yang bisa membuat kita bisa putar-putar gitu. Tapi gambar yang kita lihat kita tampilkan pada satu saat di monitor kita tetap itu data 2 dimensi. Tetap. Ya. Kita harus melakukan sesuatu untuk ngubah-ngubah ini. Gitu. Ini hampir sama dengan kalau kita main game, misalnya main game yang 3D, first person shooter atau something like that, yang ada di monitor kita kan tetap itu benda 2 dimensi sebetulnya. Ya. Tapi memang di komputer, di memori itu ada informasi tentang objek itu 3 dimensi. Tapi kita pada satu saat hanya bisa melihat tetap sesuatu 2 dimensi. Jadi kalau yang ditanyakan adalah yang tertampil di monitor kita, apakah ada bedanya dengan image biasa? Enggak, itu proyeksi ke 2 dimensi, tetap 2 dimensi. Tapi file gambar itu, file datanya itu memang ada tambahan informasi. Ya, misalnya kalau yang di HP misalnya ya, kan ada yang kalau kita goyangin HP itu dia bisa kayak geser gitu ya. Itu berarti memang ada tambahan di aplikasi itu dan di file image itu dia bisa membaca gyronya HP gitu. Kalau dia digeser, oh ini tampilkan data yang sebelah sini, tampilkan data yang sebelah sini. Jadi kalau yang kita lihat di monitor dan apa tetap itu benda 2 dimensi. Selama kita bilang itu image itu 2 dimensi. Hanya memang file datanya itu ada tambahan informasi. Tapi kita tidak bisa menampilkan 3 dimensi di monitor. Tidak bisa. Tetap yang kita tampilkan itu ya proyeksi ke 2 dimensi. Hanya bedanya adalah itu tadi, saya bisa gerakkan dengan menggerakkan mouse saya seolah-olah ada benda 3 dimensi yang bisa bergerak. Saya rasa itu jawaban saya. Oh oke Pak. Berarti kalau secara dari tangkapan ke monitor juga lebih. Jadi kalau kita nggak ngakuin apa-apa juga tidak ada perubahan berarti. Ya, tetap 2 dimensi. Ya, jadi kalau monitor kita bisa 3 dimensi itu kita bisa tangan saya bisa saya rogohkan ke monitor ada dimensi ketiga gitu ya. Tapi kan enggak. Monitor saya tetap 2 dimensi. Yang mendekati image 3 dimensi beneran sebetulnya itu adalah kalau kita ngomong augmented reality atau virtual reality. Itu memang seolah-olah ada depth ya di situ ya. Tapi tetap yang ditampilkan itu sebetulnya ya tetap diproyeksikan itu 2 dimensi. Mata kita hanya bisa terima data 2 dimensi. Sensor mata kita hanya 2 dimensi. View bahwa 3 dimensi itu kan kita peroleh karena kita punya 2 mata. Ya. Kita punya 2 mata, letaknya seperti ini, yang kita melihat bisa punya depth perception. Ya. Itu kan otak kita yang pintar. Ya. Informasi dari mata kiri, mata kanan agak beda, terus diterjemahkan sebagai depth perception. Tapi sebetulnya masing-masing mata kita itu sensornya 2 dimensi. Nggak bisa ini.
Ya, kalau kita memperkirakan jarak dengan satu mata ditutup ini susah, karena mata kita memang hanya 2 dimensi sebetulnya, sensor 2 dimensi. Oke. Itu saya rasa. Sorry nih Pak, jadi kepikiran lagi nih. Kalau misalkan tadi dari Pak Iwan bilang nih, kalau kita kan mata kita ada 2 Pak. Kalau misalkan diterapkan dengan hal yang sama, berarti kalau kita punya 2 sensor, kita bisa bikin semua image itu jadi 3D Pak. Kita jadi gini, kita akan punya data depth, betul. Kita tidak membuat image 3 dimensi, tapi kita jadi punya data tambahan ya. Kita punya data tambahan dimensi ke-3, sehingga kita bisa manfaatkan itu. Tapi bukan kita membuat gambar 3 dimensi. Ya. Tapi kita bisa menghasilkan file yang ada informasi itu, sehingga tadi bisa kita manipulasi. Oh, kalau saya gerak-gerakkan misalnya, itu ada efek seperti itu. Atau kita jadi bisa memperkirakan jarak misalnya. Anda coba lihat di mobil-mobil zaman sekarang, itu kan banyak pakai kamera ya. Ada yang kameranya cuma 1, ada yang kameranya 2. Ya. Salah satu efeknya di sini adalah cruise control-nya. Mobil dengan kamera cuma 1, biasanya, dan dia tidak punya radar, ya, hanya mengandalkan kamera, cruise control-nya bukan adaptive cruise control. Kenapa? Karena dia tidak bisa memperkirakan jarak. Kalau ada mobil hanya menggunakan kamera, cruise control-nya adaptive cruise control, itu kameranya hampir saya bisa pastikan paling tidak 2. Karena seperti mata kita, dia punya 2, dikasih jarak gitu, sehingga dia bisa memperkirakan depth. Dan kata lain, kalau cruise control dia bisa memperkirakan jarak dengan mobil yang di depannya, sehingga dia bisa adaptif. Ya, kalau jarak dengan mobil di depannya dekat, cruise control-nya kan nurunin kecepatan. Ya, kalau menjauh dia menaikkan kecepatan. Jadi itu gambar 3 dimensi itu menurut saya agak apa ya, salah kaprah sih istilahnya menurut saya ya. Jadi tetap yang kita lihat itu ya data 2 dimensi, cuman ada informasi tambahan sehingga kita bisa manipulasi data itu untuk memberikan kesan 3 dimensi. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Silahkan teman-teman yang lain. Jadi menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman sekarang tahu ya sedikit mengenai image. Nanti yang di bagian kedua lebih seru kayaknya. Bagian kedua mungkin agak lebih seru karena kita akan lihat udah ngomong data analytics gitu ya. Jadi mungkin agak lebih. Ya. Itu. Adakah yang lain? Tidak ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada. Hanya kalau tidak ada berarti. Mas ya. Albert, kalau kamu tanya lagi tuh Mas Albert. Pak Iwan, sorry Pak. Ya. Ada, saya tiba-tiba kepikiran lagi nih Pak. Kan kalau nggak salah kan Pak Iwan bilang kalau data pertama, foto pertama itu foto yang di-scan ya Pak ya? Foto yang di-scan kan? Nah kan, jadi itu dulu bentukannya kan saya nggak tahu Pak. Cuman yang bentukan sekarang kan, foto yang di-scan itu kan berarti sebagian besar jatuhnya ke PDF, Pak. Enggak juga. Kayak kan kalau kita istilahnya kita udah di kerjaan kan kalau kita mau nyeken barang, mau nyeken kayak file gitu kan nanti jatuhnya biasanya di PDF, Pak. Nah, sedangkan PDF itu kan bisa di-convert kemana-mana, Pak. Sebenarnya PDF itu apa sih, Pak? Apa ada hubungannya dengan image? Karena kan dia nyeken gambar, Pak. Oke, jadi satu yang kita harus hati-hati ya. Kita jangan beranggapan bahwa kalau di-scan keluarnya jadi PDF. Kita memang lakukan itu jadi PDF karena PDF-nya itu sudah populer sebagai dokumen yang biasa dipakai misalnya kayak di kerjaan ya, sebagai Exchange. Karena namanya juga kan portable document format.
Jadi dia memang bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu. Tapi sebetulnya hasil scan-nya itu mau jadi apa aja ya bisa terserah gitu ya. Jadi bahkan di software scan kita juga mau kita simpan sebagai JPEG, sebagai PNG bisa juga sebetulnya. Hanya memang terutama untuk dokumen-dokumen, bukan foto ya, untuk dokumen-dokumen memang kita biasa simpan ke PDF. Itu satu. PDF itu apa? PDF ya format file. Sebetulnya PDF itu dia itu asal muasalnya kan bahasa untuk printer sebetulnya dia, bahasa untuk printer. Jadi dia mendefinisikan naruh pixel di mana sih di selembar kertas gitu ya. Naruhnya di mana gitu. Jadi apakah PDF itu gambar? Kalau strictly speaking bukan ya. Jadi PDF itu tidak bukan semata-mata format gambar. Karena PDF itu sebagai sebuah file itu diisi suara bisa juga. Jadi PDF itu bisa diisi suara, bisa diisi macam-macam. Jadi memang pemanfaatan PDF sebagai output dari scan yang notabene memang buntut-buntutnya toh itu adalah image, itu hanya salah satu penggunaan PDF. Jadi sebetulnya kalau PDF sendiri itu ya dia format file, ya menginstruksikan cara untuk menginstruksikan penempatan pixel dengan karakteristik tertentu di sebuah halaman. Gitu. Jadi itu nggak semata-mata untuk image. Kalau teman-teman tahu misalnya atau yang gampang ya misalnya Word kita save as PDF itu kan Word-nya kan taunya dia ngeprint gitu ya, karena PDF memang bahasa printer. Yang lain adalah kalau kita bekerja dengan dokumen menggunakan LaTeX. Nah, teman-teman kalau dari FSM matematika barangkali akan banyak berurusan nanti dengan LaTeX. Salah satu outputnya adalah file PDF juga. Dan di situ yang dilakukan ya ngeprint sebetulnya. Jadi itu seperti seolah-olah menginstruksikan printer untuk menaruh pixel di mana gitu. Cuman kita tidak output ke printer ke kertas, tapi kita output ke sebuah file. Gitu. Saya rasa itu, moga-moga tidak tambah membingungkan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi kah? Ada? Sepertinya sudah nggak ada. Sepertinya sudah tidak ada. Oke. Ya. Kalau sudah tidak ada, jadi mungkin kita bisa akhiri dulu untuk part pertama dari pertemuan kita. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Mungkin akan lebih ada tambahan ide-ide untuk ya saya mau ngapain nanti untuk tesis dan segala macam. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan dan komentar, saya ucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman semua pada petang hari ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kalau ini tengah-tengah TTS ya, mau belajar ya, akan belajar. Saya kembalikan dulu ke Dian. Silakan Dian. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kita mau ucapkan terima kasih Pak Iwan waktunya. Banyak insight ya teman-teman. Jadi teman-teman banyak belajar bahwa kenapa kemudian mata kuliah PDA ini tidak hanya sekedar belajar hanya untuk terkhusus cuman hanya untuk di data analitiknya, tapi teman-teman sekarang tahu bahwa data analitik atau PDA ini sebetulnya bisa juga nanti berupa gambar.
di kita pun sebenarnya sudah lakukan itu gitu. Tapi kan teman-teman mungkin akan banyak belajar dulu dasar. Jadi setidaknya nanti di minggu depan teman-teman akan melihat gimana ya image ini kemudian diterapkan juga ke dalam big data gitu ya. Karena sebetulnya image kan kalau teman-teman tadi sudah lihat ya memang big data. Satu gambar aja sudah ukurannya besar gitu ya. Apalagi kalau sampai teman-teman berhadapan dengan data yang sudah jumlahnya mungkin sampai ribuan gambar begitu ya. Dan itu salah satu kenapa alasan kenapa kemudian Pak Iwan memberikan sharing knowledge ke kita. Itu mungkin itu aja tanpa berlama-lama. Mungkin teman-teman boleh on cam sebentar teman-teman. Saya harus absen. Pak Iwan jangan keluar dulu Pak. Oke, siap. Kita absen dulu. Maksudnya kita biasa untuk screenshot dulu. Ini supaya bentuk bukti kehadiran teman-teman. Mau kita sama-sama untuk open cam sebentar aja teman-teman. Yuk supaya tidak terlalu lama dan teman-teman bisa segera istirahat. Yang belum on cam saya tunggu ya, sebentar yuk teman-teman, saya tunggu sebentar untuk teman-teman bisa on cam. Oke, maka ada lagi yang bisa on cam teman-teman, silahkan. Mohon waktunya dulu sebentar untuk kita bisa on cam. Ya oke, baik, saya langsung on cam dulu. 1, 2, 3, saya langsung screenshot dulu ya teman. 1, 2, 3, sebentar. Sebentar teman-teman, satu lagi ya, 1, 2, 3, sebentar ya. Sebentar, satu lagi teman-teman, ada masalahnya sebentar, di sini susah ya. Sebentar teman-teman, saya screenshot lagi sekali. Ya oke, itu aja mungkin. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih teman-teman semuanya, dan kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan Pak Iwan untuk sharing di bagian yang kedua. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Selamat malam Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.